Baik pemirsa Sriwijaya TV, masih di cerita wong kita, cerita kita galau. Kita lanjut pembahasan tadi, tapi kami tertarik Pak dengan konsep ideal tata kota tadi Pak. Ya. Nah, jadi kalau menurut Bapak sendiri, konsep ideal tata modern yang ramah lingkungan itu bagaimana Pak? Oke, baik. Kita sekarang bicara fakta dan realita. Ya, bumi ini kan panas, terasa nggak? Ya, terasa Pak. Ya. Oh, luar biasa panas. Jadi, nah ini berarti ada yang salah dalam pembangunan kita selama ini. Ya tadi mengabaikan lingkungan, mengabaikan efisiensi energi, kemudian tidak konsep yang green tadi ya. Ya otomatis ya ada pemanasan global ya. Nah ini yang penting. Jadi konsepnya bagaimana menciptakan arsitektur yang berkelanjutan, ya, menata kota yang berkelanjutan, efisiensi energi itu yang paling penting menurut saya. Gitu. Jadi harus ada efisiensi juga Pak ya, terkait ramah lingkungan Pak ya. Jangan efisiensi anggaran saja ya, energi juga harus efisiensi. Oke. Nah kira-kira Pak, siapa seharusnya yang terlibat aktif dalam mewujudkan Palembang ini yang sejuk dan juga modern Pak? Siapa? Yang seharusnya terlibat aktif. Oh ya tentu ya, stakeholder ya, artinya semua pihak yang terkait dengan bangunan itu sendiri ya, pemerintah terutama ya. Pemerintah dan pelaku-pelaku pembangunan ya, termasuk kami arsitek ya. Termasuk ya ilmu-ilmu lain atau perusahaan-perusahaan lain ya, atau swasta ya di dalam melakukan pembangunan gitu. Menurut saya gitu ya, semua kita Semua lapisan semua masyarakat kita semua ya, sampai ke masyarakat pengguna ya, sampai ke masyarakat pengguna ya. Lalu Pak, kapan target realistis menurut Bapak di Palembang ini bisa jadi kota modern berstandar lingkungan? Ya harusnya 2 periode, 3 periode wali kota. Ini Palembang ya? Iya Palembang Pak. Harusnya 2-3 periode ke depan ya, ya harusnya bisa. Jadi kalau 2-3 periode 2045 nggak sih? Yang Palembang Emas kali ya? Iya Palembang. Ya harusnya bisa. Jadi harusnya bisa itu program Palembang Emas itu yang diwujudkan ya. Tapi tadi memang harus melibatkan semua pihak yang tadi. Ya. Semoga itu bisa terrealisasi. Ya kita sama-sama ya, karena itu benefit bagi kita semua. Ya. Pak, sebagai penutup boleh sampaikan harapannya, pesan bahkan masukan untuk masyarakat Palembang dan tentang pemerintahan terhadap penataan kota di Palembang. Iya, kalau kita lihatnya kalau dari sini saja kelihatan kabel banyak ya. Ya sebenarnya gini ya, karena kalau bicara harapan ya tentu kita berharap lah dari yang masih ada keterkaitan dengan tadi semua pihak, mari terutama masyarakat yang kesadarannya itu ya terhadap kebersihan, sampah dan sebagainya itu jadi hal yang berulang-ulang ya, karena menyangkut perilaku masyarakat ya. Ya kenapa kita di Singapura bisa disiplin? Orang Indonesia, orang Palembang, orang dusun yang ada di Sumatera Selatan ini ketika ke Singapura disiplin. Tapi kenapa kalau balik lagi ke Palembang, ya, kembali lagi ke daerahnya itu tidak disiplin? Ya karena berarti sistem, ya. Ya mungkin ya kalau di Singapura ya CCTV di mana-mana dan denda memang berlaku. Ya mungkin salah satunya itu. Jadi ke depan harapannya juga ini bagian dari teknologi ya, kemajuan teknologi terkait dengan itu ya. Jadi pemerintah, masyarakat harus bahu-membahu dalam dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan berbudaya gitu ya. Ya. Luar biasa sekali Pak Ardhani. Ya. Terima kasih atas waktunya sudah mau ngobrol nih di Cerita Wong Kita, dan sungguh obrol ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat di Kota Palembang juga di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya. Baik, saya Sedia Pridyasari dan rekan saya Karima Saraswati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita wong kita, cerita kita gala.